Halo, Assalamualaikum. Video ini akan menjawab pertanyaan yang seperti ini. Bang, ini perusahaan saya bergerak di bidang pengadaan, omsetnya masih 4,8 miliar masih kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun kemarin di 2021 kami telah pengadaan dengan instansi pemerintah dan telah dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Padahal saya karena 4,8 kan masih harus 0,5% ya Bang ya. Nah, bagaimana lalu Bang pelaporannya Bang? Mau 0,5% atau 1,5% atau seperti apa? Kan sudah dipotong oleh bendahara 1,5%. Ya, baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Dalam video ini kita akan membahas pertanyaan yang telah disampaikan di awal tadi ya. Yakni adalah perusahaan telah bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun, sehingga dia masih terutang PPh final PP 23. Sekali lagi ini case-nya adalah perusahaan yang masih masuk kategori PP 23 ya. Artinya dia baru-baru ini terdaftar di 2021 atau 2020 seperti itu, sehingga masih bisa menggunakan fasilitas PP 23 atau PPh final 0,5%. Nah, lalu bagaimana ini atas case yang seperti ini? Dia terlanjur dipotong oleh instansi atau bendahara sebesar 1,5% dengan PPh pasal 22. Oke, kita bahas ya. Sebelum kita lanjut, tentunya kami ajak pembaca semuanya, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media untuk like serta subscribe channel YouTube ini agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan orang-orang di Indonesia akan meningkat. Oke, jadi seperti ini ya. Mari kita lihat. Nah, jadi seperti kami bahas, untuk PPh final itu dituangkannya di lampiran 4 ya, 1771/4 di sini. Nah, oke, kita contoh saja langsung tahun 2021 kemarin kita pengadaan nih dengan instansi, kita tuangkan di sini ya. Kita ketik sendiri nih, kalau di sini nggak bisa kita tambah ini ya. Kita pengadaan dengan instansi 100 juta, padahal kita masih 0,5%, masih PPh UMKM. Tapi ya, nah kita bahas yang harusnya dulu ya. Jadi seharusnya adalah karena masih PP UMKM, masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Sekali lagi ini perusahaan terdaftarnya di 2020 atau 2021 ya, sehingga masih bisa sehingga masih berhak atas PP 23 tahun 2018 ini. Jadi yang dituangkan adalah seperti ini, 0,5% harusnya. Nah, harusnya lagi untuk case ini tadi kan dia terlanjur dipotong oleh bendahara sebesar 1,5%. Nah, kenapa? Yaitu karena wajib pajak PT ini tidak menunjukkan namanya surat keterangan. Nah, ini tidak menunjukkan adanya surat keterangan PP 23. Seperti itu loh. Jadi harusnya perusahaan sebelum transaksi dengan bendahara menunjukkan surat keterangan PP 23 ini. Isinya seperti ini. Kita klik ya. Bentar. Nah, kita pilih ini. Surat keterangan PP 23. Kita klik. Caranya masuk ke DCP online ya. Pasti harus sudah familiar karena udah sampai tahap ini kan. Nah, ini data Suket 05 telah berakhir. Iya, ini sudah berakhir karena ini sudah tidak. Nah, ini per sekarang nih ya, ini adalah video tanggal 27 Januari 2022 ini sudah tidak bisa seperti itu. Jadi pastikan nanti
Jika Anda memang masih UMKM, nanti klik di sini ya. Klik di info KSWP. Untuk awalnya ada di sini, kami tunjukkan. Nah, jadi ada di layanan. Oke, kita klik layanan, lalu kita klik info KSWP. Terus akan muncul seperti ini, dan untuk keperluannya ini ya, surat keterangan PP 23. Bang, bagaimana ini kalau masih nggak muncul info KSWP nih? Jika nggak muncul, kembali ke profil, kita klik aktivasi fitur. Nah, kita klik info KSWP ini. Gitu. Ya, jadi harusnya sekali lagi menunjukkan surat keterangan sekali lagi ya. Tapi ini udah nggak bisa sayangnya nih. Jadi nggak bisa kami tunjukkan. Silakan download dulu di sini ya. Silakan download dulu surat keterangan di sini. Nah, baru surat keterangan PP 23 ini diserahkan kepada bendahara. Diserahkan kepada bendahara. Kenapa? Agar Anda nanti dipotongnya bukan 1,5%, tapi dipotongnya 0,5%. Gitu. Oke, fine Bang, kami paham. Lalu bagaimana Bang jika sudah terlanjur dipotong PPh pasal 22 1,5%? Nah, mau tidak mau yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Atas penjualan yang atas omset ini tadi 100% ini tetap. Nah, atas 100% ini tetap harus Anda tuangkan di sini kali 0,5% dan Anda tetap harus bayar dulu ini. Anda tetap harus bayar dulu PPh final sebesar 0,5%-nya ini. Lalu bagaimana yang sudah dipotong, bagaimana yang terlanjur sudah dipotong? Nah, itu Anda bisa mengajukan, yang dipotong itu nanti harusnya masuk di sini ya. Jika Anda memang masih ingin mengakui. Nah, ini pemotongan pemungutan PPh pasal 22. Itu yang telah dipotong masukkan di sini, silahkan. Nah, ini nama pemotong, pemungut, dinas apa gitu ya, NPWP-nya misal nih. Nah, ini PPh pasal 22. Ini pemungutan oleh bendahara, mana ya? Bentar. Nih, pembelian barang oleh bendaharawan ya. Objek output adalah 100 juta. Lalu ini karena terlanjur ya tadi ya. Nomor bukti potong adalah, silahkan ditulis, misal ya nih, tanggal bukti potong, misal transaksinya di Desember lalu, alamat pemotong, misal ini kami ada di Magelang, misal di Magelang, NTPN-nya adalah harus ditulis 16 digit nih. Nah, ini masukkanlah di sini. Nah, sebesar 1,5 juta ini nanti akan terbawa ke depan, ke induk. Induk gak ada, induk lanjutan coba. Rp1,5 juta. Kredit pajak. Nah, ini 1,5 juta masuk ke sini. Ya. Nah, 1,5 juta ini yang masuk ke sini ini. Oh, ini masih ada penghasilan kena pajak. Ini kan karena dikenakan final ya. Jadi sebenarnya penghasilan Anda kan semuanya telah dikenakan final. Jangan lupa atas omset, atas keuntungan segini dimasukkan di sini penghasilan final. Sehingga, nah di depan ini, nah, Anda mempunyai PPh yang lebih dipotong atau dipungut, gitu. Jadi Anda bisa ajukan pengembalian, ya. Pengembalian bisa diklik di sini direstitusikan, gitu ya.
restitusikan. Lalu untuk restitusi ini di bawah ini ada penting nih pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan itu artinya itu berlaku untuk wajib pajak yang patuh ya. Wajib pajak patuh itu yang memenuhi beberapa kriteria. Contohnya laporan tahunannya bagus, lalu laporan PPN-nya juga bagus, seperti itu. Lalu bagaimana Bang? Mau dimintakan seperti ini Bang? Atau seperti apa Bang bagusnya? Nah, kalau saran kami dari Tips Pajak Media, ini ya, jika memang ini tidak material, ya, tidak material dan ini saran kami adalah ini tetap harus dibayar 500.000. Lalu atas 1,5 jutanya tadi gimana? Nah, jika itu memang material dan Anda pikirannya layak untuk diperjuangkan, ya diajukan saja pengembalian atau restitusi. Namun tentunya karena pengembalian restitusi Anda harus siap-siap dilakukan pemeriksaan ya. Harus siap-siap dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi silahkan ditimang-timang untuk ini, untuk meminta 1,5 juta ini kira-kira worth it atau enggak jika diperiksa, karena sangat mungkin jika pembukuan Anda kurang bagus, laporan Anda kurang bagus, dari kita mau minta pengembalian 1,5 juta ini malah bisa jadi ternyata bisa terbit surat SKP hasil pemeriksaan yang lebih besar dari ini. Nah itu makanya silakan ditimang-timang, dipertimbangkan ya. Jadi penjelasannya ada seperti itu. Anda harus tetap masukkan di sini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Jika pengadaan Anda masih UMKM adalah tetap masuk di sini 0,5% kali omset, lalu atas yang ini atas kredit pajak telah masukkan di depan di sini sehingga menjadi restitusi di sini. Jika tidak ingin restitusi maka tentunya ini tinggal tidak perlu dimasukkan, yang ini tinggal kita delete lagi. Seperti itu. Clear ya, jelas ya. Semoga bermanfaat. Selamat untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan Badan tahun 2021. Jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau hubungi berbagai kanal media sosial kami di link yang telah kami sediakan di deskripsi. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.